Shalom, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita bisa merenungkan firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan tentang penyembah yang benar, menyembah Tuhan dengan benar. Kita akan berdoa dulu, kita akan minta Tuhan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati kebenaran firman-Mu yang kami akan dengar Tuhan, biar kebenaran itu akan menerima dalam setiap hidup kami. Kami awali pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, haleluya, amin. Puji Tuhan, manusia diciptakan Tuhan untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita semua diciptakan Tuhan memiliki tujuan untuk kita bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, seperti yang ditulis dalam Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Lihat ayat 23. Nanti kita akan teruskan ayat 24, tapi saya akan berhenti di ayat 23 ini dulu. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Penyembah yang gimana? Penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tuhan sangat menghendaki kita semua menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar, penyembah-penyembah yang sejati. Penyembahan yang benar tidak berbicara tentang lagu, tentang suara kita yang bagus, atau tentang sound system yang bagus, atau tentang suasana yang bagus. Tidak berbicara tentang itu, atau hal-hal yang lain yang bagus. Tapi penyembahan yang benar ketika hati dan jiwa kita terhubung dengan roh Tuhan, terhubung dengan Tuhan kita. Adanya keintiman dengan Tuhan di dalam roh, memiliki keintiman, itulah penyembahan yang benar. Kita harus masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati dan jiwa kita, dengan sepenuh hati, terhubung dengan roh Tuhan. Dan itulah yang akan menjadi penyembah yang benar, menyembah yang benar. Bukan suara, bukan musik, bukan lagu yang bagus, bukan suasana yang enak, tapi berbicara tentang hati dan jiwa kita yang mempunyai keintiman dengan roh Tuhan. Ayat 24 katakan apa? Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Diingatkan lagi, Allah itu roh. Jadi kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita menyembah dalam roh. Kita mempunyai roh, dan kita harus menyembah Tuhan Allah kita dengan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita menyatukan roh kita sembah Dia, dan itu yang dikehendaki Tuhan, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan, itu yang harus kita tahu. Seorang penyembah sejati seorang penyembah sejati akan tetap mempersembahkan sesuatu kepada Allah, ya. Seorang penyembah yang benar akan selalu mempersembahkan sesuatu pada Allah, mempersembahkan sesuatu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Apapun keadaannya, ketika kita ada dalam kondisi yang berat, susah, kita tetap membawa korban, kita tetap membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan karena kita ingin diberkati,
bukan karena kita ingin memperoleh sesuatu, bukan karena kita ingin hal yang kita inginkan, tapi penyembahan itu mempersembahkan korban itu karena kita mengasihi Tuhan kita, karena kita mengasihi Bapa kita. Itulah penyembah sejati, bukan hal lain, bukan karena materi, bukan karena keinginan kita, bahkan bukan karena keadaan kita saat kita sedang susah. Kita tidak bisa menyembah Tuhan, bukan. Tapi penyembahan yang sejati itu membawa korban, apapun keadaan kita, mempersembahkan korban pujian, korban penyembahan kepada Tuhan. Kita bisa lihat contohnya. Nuh, kita ingat tahu Nuh itu menyembah Tuhan dengan mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Di saat Nuh ada di dalam bahtera, dia harus dikelilingi oleh air bah yang besar. Dan ketika air bah itu surut, apa yang dilakukan Nuh? Yang dilakukan Nuh yang pertama, mempersembahkan korban bakaran, mempersembahkan korban penyembahan. Yang dilakukan Nuh itu, dia keluar dari bahtera itu, yang dia ingat, dia harus bersyukur sama Tuhan, dia ingin menyembah Tuhan, dia berikan korban bakaran, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Itu menunjukkan Nuh adalah seorang penyembah yang sejati, penyembah yang benar. Dan firman Tuhan katakan di Musa menulis apa? Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Semua karena penyembahan Nuh. Dia menyembah, dia mengutamakan Tuhan. Berbicara tentang penyembahan, kita harus yang pertama mengutamakan Tuhan, menyembah, mengutamakan Tuhan. Walaupun dalam kondisi yang tidak baik, walaupun dalam kondisi yang berat, tapi kita selalu mengutamakan Tuhan, menyembah Tuhan. Itulah kekuatan kita. Biarlah Tuhan mencium persembahan kita. Bau yang harum itu tercium, dapat dicium, dinikmati Tuhan, sehingga Tuhan memberkati kita. Yang kedua, kita lihat Abraham. Abraham menyembah dengan ketaatan. Abraham menyembah dengan ketaatannya. Ketika Abraham mempunyai satu anak, cuma satu anak, tapi Tuhan minta anak Abraham itu satu-satunya. Abraham, aku menginginkan anakmu. Dan apa yang dilakukan? Abraham cuma taat. Dia taat untuk mempersembahkan anaknya yang satu-satunya kepada Tuhan. Dia cuma taat. Dia bawa anaknya Ishak untuk dibawa kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan. Walaupun kondisi sulit, walaupun itulah harta yang paling berharga bagi Abraham saat itu, karena dia memiliki satu anak yang dikasihinya. Tapi Tuhan bilang, aku menginginkan anakmu. Dan Abraham rela untuk mempersembahkan korban untuk Tuhan. Anaknya yang dikasihnya, Ishak, dipersembahkan. Kenapa? Karena Abraham memiliki ketaatan. Dia menyembah
dia taat dan dia menyembah Tuhan. Yang ketiga, kehidupan Paulus. Paulus menyembah dengan doa dan pujian. Doa dan pujian. Ketika Paulus dan Silas ada dalam penjara, ditangkap karena dia mengikut Tuhan, dimasukkan ke penjara. Apa yang dilakukan Paulus dan Silas? Dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan. Di saat tangannya terbelenggu, di saat kakinya terbelenggu, di saat tubuhnya ada dalam penjara, tapi Paulus dan Silas tetap menjadi penyembah Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tetap menjadi penyembah yang benar. Dia menyembah di saat keadaan yang gak baik. Dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, menaikkan korban pujian kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan bekerja, Tuhan berkuasa atas pujiannya. Semua di penjara itu mengalami gempa dan pintu-pintu terbuka. Semua belenggu-belenggunya dibuka Tuhan. Karena apa? Karena Paulus dan Silas memuji Tuhan. Dan di situ ada pertobatan yang besar. Ada pertobatan. Orang melihat bahwa Paulus dan Silas ini adalah penyembah yang sejati. Kita bisa lihat 3 contoh orang-orang tadi. Nuh yang mengutamakan Tuhan dalam segala hal, dalam setiap apa yang ia lakukan, dia menyembah Tuhan. Abraham menyembah Tuhan dengan apa? Dengan ketaatannya. Dia taat untuk menyembah Tuhan. Dia berikan apa yang ia miliki kepada Tuhan. Paulus, dia menyembah dalam doa dan pujiannya. Di saat semua tidak baik, di saat tubuh jasmaninya terbelenggu, tapi Paulus dan Silas menyembah Tuhan, membawa korban pujian, membawa korban penyembahan kepada Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan melalui ayat ini, Yohanes 4 ayat 23, 24. Tuhan rindu, Tuhan menghendaki kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang yang percaya itu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, selalu menyembah intim, punya keintiman kepada Tuhan, punya keintiman kepada Tuhan. Ingat ayat tadi, Tuhan menghendaki penyembah yang benar, dan biarlah kita semua menjadi penyembah yang benar, penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, biar Engkau yang berkati kami sebagai manusia ciptaan-Mu Tuhan. Kami dapat menjadi penyembah yang benar, penyembah dalam roh dan kebenaran. Engkau berkati kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami doa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, Tuhan Yesus memberkati.